Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesta Sidoswada. Saya merupakan mahasiswa dari Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah wawasan pendidikan, di mana saya akan mempresentasikan mengenai meningkatkan kualitas pendidikan dari berbagai sudut pandang. Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin berubah dengan cepat, baik dari segi teknologi maupun pendidikannya. Dan dengan perkembangan yang semakin maju tersebut mendorong agar sumber daya manusia di Indonesia ini perlu ditingkatkan. Apabila tidak ditingkatkan, Indonesia akan sulit menghadapi tantangan yang ada di dalam pendidikan karena perkembangan perubahan zaman yang sangat cepat. Dan pendidikan yang baik dapat membuat kualitas sumber daya manusia di Indonesia pasti akan meningkat, sehingga generasi muda bangsa Indonesia ini tidak kalah bersaing dalam hal pendidikan dengan bangsa-bangsa lain. Ini Indonesia yang sudah berada di era industri 4.0 dan bahkan akan mulai memasuki era society 5.0 yang dimana perkembangannya jauh lebih pesat dan juga tantangan yang dihadapi pasti jauh lebih besar. Untuk itu, Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut dengan meningkatkan pendidikan. Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui pembentukan karakter atau bisa disebut dengan pendidikan karakter. Pembentukan karakter ini merupakan hal yang penting yang harus dilakukan di dalam pendidikan. Karena pendidikan karakter merupakan hal yang bisa menentukan siswa menjadi manusia yang berkarakter baik. Cara berpikir juga merupakan bagian dari karakter dari individu. Jadi karakter tidak hanya sikap dan perilakunya saja. Dengan pertumbuhan dan perkembangan karakter yang baik, dapat mendorong siswa untuk berbuat hal-hal positif dan mampu menentukan tujuan dalam hidupnya. Hal tersebut merupakan salah satu hasil dari kualitas pendidikan yang baik. Selain itu juga menurut Ki Hajar Dewantara, dengan pemikiran-pemikirannya yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya yaitu pendidikan karakter. Ki Hajar mengemukakan bahwa ada 3 unsur yang berperan sebagai penggerak pembentukan karakter dan mentalitas anak, yang disebut dengan trilogi pendidikan. Dan trilogi pendidikan ini meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari ketiga hal tersebut mempunyai peran yang berbeda-beda dalam membentuk karakter anak. Yang pertama itu keluarga, berperan dalam membentuk kepribadian anak, yang dimana keluarga sebagai tempat untuk menuangkan rasa kasih sayang atau perasaan dan keadaan jiwa yang membantu berlangsungnya kepribadian yang hanya bisa didapatkan di keluarga. Dan selanjutnya, peran sekolah, yaitu sebagai tempat perkembangan intelektual anak, serta lingkungan masyarakat yang berperan sebagai ranah untuk anak beraktivitas dan dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga lingkungan dan faktor pendidik memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya karakter anak. Menurut Likona, pendidikan karakter menekankan 3 komponen, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Komponen pertama, moral knowing, merupakan hal-hal penting yang perlu diajarkan seperti kesadaran moral, mengetahui nilai-nilai norma, dan lain-lain. Yang kedua, moral feeling, yang berkaitan dengan emosi. Moral ini perlu ditanamkan pada siswa yang dapat menjadi sumber pada diri anak agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Dan yang ketiga, moral action, yang merupakan komponen yang mengubah 2 komponen di atas menjadi tindakan nyata, sehingga seseorang yang mempunyai kualitas pengetahuan moral dan perasaan atau emosi, maka tindak-tindakan yang dilakukannya dan hal yang diketahuinya akan merasa benar. Selain itu, kualitas pendidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor sosial dan budaya dapat mengaruhi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena lingkungan sosial dapat memberitahu peserta didik mengenai tata bahasa, perilaku, dan memberikan kasih sayang, sehingga membuat ciri-ciri dari individu maupun ciri dari lingkungan tersebut.
Dan juga hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter di lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial yang dimaksudkan berupa kearifan lokal dengan menyatukan antara pendidikan dengan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan. Salah satunya dapat melalui literasi mengenai kearifan lokal. Dan kearifan lokal ini mengajarkan mengenai nilai-nilai budi pekerti seperti sikap dan perilaku yang baik secara turun-temurun. Nah, dengan adanya kearifan lokal ini di dalam pendidikan dapat membuat kualitas sumber daya manusia dalam segi pengetahuan, keterampilan maupun perilaku meningkat. Selain itu, pendanaan pendidikan yang merupakan faktor ekonomi yang dapat membangun kualitas pendidikan dalam bentuk sarana dan prasarana di sekolah, karena kualitas pendidikan bukan hanya ditinjau dari hasil belajar peserta didiknya, tetapi juga sarana dan prasarana yang baik dalam menunjang kualitas belajar peserta didik. Penyebab pendidikan yang tidak berkualitas karena mutu pendidikan atau pelayanan yang diberikan sekolah itu rendah, sehingga kualitas siswa juga ikut rendah. Dan bentuk pendanaannya berupa biaya operasional sekolah atau BOS, fasilitas belajar di sekolah, dan lain-lain. BOS ini merupakan pendanaan yang disediakan oleh pemerintah kepada sekolah untuk kepentingan non-personalia atau untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan fasilitas belajar sekolah bisa berupa ketersediaan media atau alat yang membantu siswa dalam meningkatkan belajar siswa. Menurut BNSP, sarana pendidikan mencakup peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lain. Dan untuk prasarana ini meliputi ruangan atau tempat yang digunakan dalam menunjang siswa dalam belajar, seperti ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain. Dan pemikiran dari ahli pendidikan yang membangun kualitas di Indonesia, yaitu pemikiran dari Muhammad Syafi'i. Pemikiran Muhammad Syafi'i ini membahas mengenai pendidikan karakter yang berorientasi kepada keterampilan tangan, yang merupakan hal utama dalam pendidikannya. Pemikiran yang disampaikan oleh Syafi'i ini masih sangat relevan dengan pendidikan di Indonesia. Karena menurut pemikiran Syafi'i ini, mengenai keterampilan tangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu hal yang bisa meningkatkan kualitas peserta didik. Sehingga peserta didik tidak cukup dengan memiliki pengetahuannya saja, tetapi perlu adanya keterampilan. Sehingga keterampilan pemikiran dari Muhammad Syafi'i ini membahas mengenai belajar aktif dan kreatif. Di mana aktif dan kreatif ini dalam pembelajaran siswa sangat berdampak terhadap pembelajaran siswa yang menjadi meningkat. Dan contohnya seperti pembelajaran matematika yang menerapkan cara belajar aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam mengarahkan siswa agar menggunakan pemikiran kreatif dan cerdas dalam pelajaran matematika. Selain itu, siswa juga memiliki banyak kesempatan untuk aktif dalam pembelajaran. Dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan yang nantinya akan menghasilkan peserta didik yang baik dalam hal kemampuan berpikir, keahliannya, dan perilakunya, sehingga mampu menciptakan generasi-generasi muda yang cemerlang dalam memajukan bangsa Indonesia. Sampai di sini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.